Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Haryadi Triwahyu Putra, SEMN, sebagai pembimbing kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akan mempresentasikan rencana usulan penelitian kami yang berjudul Pengaruh Pemasaran Media Sosial dan Ulasan Online dengan Dampak Mediasi Kepercayaan Pelanggan terhadap Niat Pembelian. Studi pada calon pelanggan Suncare Oriflame di Kota Cimahi tahun 2025. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Nur Putraida dengan NIM akhir 346. Saya Indah Maulina Homibah dengan NIM akhir 347. Saya Dinda Fadia Syarifova dengan NIM akhir 349. Saya Maret Abdul Fardani dengan NIM akhir 350. Saya Salma Salsabila dengan NIM akhir 358. Di sini saya akan membahas latar belakang penelitian terlebih dahulu. Pelanggan saat ini tuh semakin selektif dalam memilih produk, terutama produk perawatan kulit. Karena kembali lagi disesuaikan dengan kebutuhan dan nutrisi kulit yang sedang dibutuhkan sesuai budget dan gaya hidup mereka. Menurut Kaplan dan Heilin, tahun 2010 menyatakan bahwa perkembangan teknologi digital ini membuat pelanggan lebih mengandalkan media sosial dan ulasan online sebagai sumber informasi sebelum mereka membeli produk. Menurut Statista dan Kemenprint tahun 2025 menyatakan bahwa industri kosmetik ini terus berkembang pesat dengan nilai global mencapai lebih dari 625 dolar Amerika dan di Indonesia sebesar 111 triliun rupiah, sehingga persaingan semakin ketat khususnya pada produk suncare. Masalah dalam penelitian ini yaitu mengindikasikan adanya penurunan kepercayaan pelanggan dan niat pembelian terhadap produk suncare Oriflame. Gejala adanya masalah di sini, Oriflame itu mengalami fluktuasi top 10 index yang dimana tahun 2023 itu sebesar 14,60%, lalu di tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 19%, tahun 2025 menjadi 14,40%. Sementara itu kompetitor seperti Nivea dan Vaseline mengalami stabil. Nivea itu stabil di kisaran 25-27%, namun Vaseline meningkat stabilnya di antara 25-30%. Lalu di sini terbagi menjadi 5 identifikasi masalah. Yang pertama, apakah pemasaran media sosial berpengaruh terhadap niat pembelian? Yang kedua, apakah ulasan online berpengaruh terhadap niat pembelian? Yang ketiga, apakah pemasaran media sosial berpengaruh terhadap kepercayaan pelanggan? Yang keempat, apakah ulasan online mempengaruhi terhadap kepercayaan pelanggan? Lalu yang kelima, bagaimana peran kepercayaan pelanggan dalam memediasi pengaruh pemasaran media sosial dan ulasan online terhadap niat pembelian? Selanjutnya ada maksud penelitian. Penelitian ini dimaksud untuk menganalisis pengaruh pemasaran media sosial dan ulasan online terhadap niat pembelian dengan melalui kepercayaan pelanggan sebagai variabel mediasi pada calon pelanggan Suncare di Oriflame Kota Cimahi. Tujuan penelitiannya yang pertama untuk mengetahui pengaruh pemasaran media sosial terhadap niat pembelian calon pelanggan Suncare Oriflame di Kota Cimahi. Kedua, untuk mengetahui pengaruh ulasan online terhadap niat pembelian calon pelanggan Suncare Oriflame di Kota Cimahi. Ketiga, untuk mengetahui pengaruh pemasaran media sosial terhadap kepercayaan pelanggan Suncare Oriflame di Kota Cimahi. Keempat, untuk mengetahui pengaruh ulasan online terhadap kepercayaan pelanggan Suncare Oriflame di Kota Cimahi. Kelima, untuk mengetahui peran kepercayaan pelanggan dalam memediasi pengaruh pemasaran media sosial dan ulasan online terhadap niat pembelian calon pelanggan Suncare di Oriflame Kota Cimahi. Selanjutnya ada kegunaan penelitian. Yang pertama, kegunaan akademik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pemasaran digital, khususnya yang berkaitan dengan perilaku pelanggan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya, serta memperkaya literatur mengenai peran kepercayaan pelanggan sebagai variabel mediasi dalam mempengaruhi niat pembelian. Yang kedua, ada kegunaan praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan Oriflame dalam menyusun strategi pemasaran digital yang lebih efektif. Hasil penelitian ini juga dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kepercayaan pelanggan melalui pemanfaatan media sosial dan ulasan online, sehingga dapat mendorong peningkatan pembelian serta memperkuat posisi merek di tengah persaingan industri kosmetik.
Selanjutnya ada keterbatasan penelitian. Penelitian ini terbatas pada calon pelanggan produk Sunscare Oriflame di Kota Cimahi, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan secara luas. Selain itu, penelitian ini menggunakan data kuesioner dalam satu waktu, cross-seksional, dan hanya mencakup beberapa variabel, sehingga belum dapat menggambarkan faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi niat pembelian. Novelty. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada objek dan lokasi kajian, yaitu fokus pada produk Sunscare Oriflame di Kota Cimahi, yang belum banyak diteliti secara spesifik. Selain itu, penelitian ini mengangkat konteks pemasaran digital dengan menggabungkan pemasaran media sosial dan ulasan online dengan kepercayaan pelanggan sebagai variabel mediasi terhadap niat pembelian. Penelitian ini juga memperbarui kajian sebelumnya dengan menggunakan konteks perilaku pelanggan di era digital saat ini, khususnya pada periode penelitian tahun 2025. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemasaran media sosial dan ulasan online terhadap niat pembelian dengan kepercayaan pelanggan sebagai variabel mediasi. Pemasaran media sosial sebagai variabel X1 dan ulasan online sebagai variabel X2 diasumsikan berpengaruh terhadap kepercayaan pelanggan sebagai variabel Z. Selain itu, kedua variabel tersebut juga berpengaruh langsung terhadap niat pembelian sebagai variabel Y. Selanjutnya, kepercayaan pelanggan berperan sebagai variabel mediasi yang menghubungkan antara pemasaran media sosial dan ulasan online terhadap niat pembelian. Berdasarkan kerangka tersebut, terdapat 7 hipotesis yang diajukan, yaitu pengaruh langsung antara variabel independen terhadap variabel dependen, serta pengaruh tidak langsung melalui variabel mediasi. Selanjutnya, operasionalisasi variabel. Kami menggunakan variabel pemasaran media sosial berdasarkan Kaplan dan Henley, yaitu media sosial sebagai platform berbasis internet yang memungkinkan pengguna membuat dan bertukar konten. Variabel ini kami operasionalkan ke dalam 4 dimensi beserta indikatornya. Yang pertama, content creation, yaitu proses pembuatan konten yang informatif dan menarik, dengan indikator kesesuaian informasi, tampilan konten, dan kemudahan dipahami. Kedua, content sharing, yaitu aktivitas penyebaran konten dengan indikator konsistensi posting, jangkauan konten, dan kemudahan untuk dibagikan kembali. Selanjutnya ada variabel dan definisi. Ulasan online menurut Hennig Durau tahun 2004, electronic word of mouth adalah pernyataan positif atau negatif yang dibuat oleh pelanggan potensial, aktual, atau mantan pelanggan tentang suatu produk yang tersedia bagi banyak orang melalui internet. Selanjutnya ada dimensi, yang terdiri dari credibility, merupakan tingkat kepercayaan konsumen terhadap ulasan yang diberikan oleh pengguna lain di internet. Lalu ada indikator, yang pertama itu ada tingkat keyakinan terhadap kebenaran ulasan yang diberikan pengguna. Yang kedua ada tingkat kredibilitas sumber pemberi ulasan. Yang ketiga ada tingkat kejujuran informasi yang disampaikan dalam ulasan. Selanjutnya ada dimensi information quality, adalah sejauh mana ulasan memberikan informasi yang jelas, akurat, dan bermanfaat bagi konsumen. Lalu ada indikator, yang pertama, tingkat kejelasan isi ulasan dalam menjelaskan produk. Yang kedua, tingkat kelengkapan informasi yang disampaikan dalam ulasan. Yang ketiga, tingkat manfaat informasi ulasan dalam membantu keputusan pembelian. Lalu ada variabel dan definisi kepercayaan pelanggan menurut Mayer, Davis, dan Skurman tahun 1995. Kepercayaan adalah kesediaan seseorang untuk menjadi rentan terhadap tindakan pihak lain berdasarkan harapan bahwa pihak tersebut akan bertindak secara positif. Lalu ada dimensi ability, merupakan kemampuan atau kompetensi pihak penjual dalam menyediakan produk atau layanan yang berkualitas sesuai dengan harapan pelanggan menurut Mayer, Davis, dan Skurman 1995. Lalu ada indikator yang pertama, itu ada tingkat kemampuan perusahaan dalam menyediakan produk sesuai standar kualitas. Yang kedua ada tingkat kemampuan perusahaan dalam memberikan layanan yang tepat kepada pelanggan. Yang ketiga ada tingkat sikap profesional perusahaan dalam melayani pelanggan. Lalu ada dimensi benevolence, merupakan keyakinan bahwa penjual
memiliki niat baik dan berupaya memberikan manfaat bagi pelanggan, bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi menurut Mayer, Davis, dan Schurman tahun 1995. Lalu terdapat indikator, yang pertama tingkat perhatian perusahaan terhadap kebutuhan pelanggan, yang kedua tingkat kesungguhan perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, yang ketiga ada tingkat prioritas perusahaan dalam mendahulukan kepentingan pelanggan. Tabel selanjutnya terdapat variabel dengan niat pembelian, yaitu suatu kecenderungan konsumen untuk membeli suatu produk dengan dimensi dan indikator. Yang pertama ada transactional intention atau suatu dorongan untuk membeli, kesiapan membeli, ketertarikan membeli. Yang kedua ada retentional intention, yaitu dengan merekomendasikan produk, mengajak orang untuk membeli produk. Yang ketiga ada potential intention, yaitu menjadikan pilihan utama produk dan memilih prioritas produk dibandingkan dengan pesaing. Ada explorative intention, yaitu dengan mencari informasi produk lebih dalam. Selanjutnya terdapat metode penelitian dengan populasi, yaitu seluruh konsumen produk Oriflame di Kota Cimahi usia 12-35 tahun dengan jumlah sampel yaitu 100 responden. Dasar penentuannya yaitu kriteria 30-500 responden. Menggunakan teknik sampling purpose sampling. Lalu terdapat jenis dan sumber data. Metode penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Jenis datanya yaitu data primer dengan sumber data responden langsung. Dengan instrumen kuesioner yaitu menggunakan Google Giform. Pendekatannya yaitu menggunakan cross-sectional one-shot study. Selanjutnya terdapat metode 3 penyebaran kuesioner online atau Giform, yaitu uji validitas, R hitung lebih besar dari R tabel. Uji reliabilitasnya yaitu Cronbach alpha lebih besar dari 0,60 dengan menggunakan alat bantu SPSS 26. Lalu terdapat teknik pengolahan data, yaitu terdiri dari pengkodean data, pemasukan data, pengeditan data, transformasi data. Selanjutnya terdapat teknik analisis data, yaitu ada data regresi linear berganda, uji asumsi klasik, normalitas, multikolinearitas, heteroskedasitas, dan uji hipotesis atau juga disebut dengan uji T. Lalu uji Sobel yaitu variabel mediasi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.